Bab 1941. Oke, Penatua ketiga, kamu segera membawa hadiah penting. Keki, Xian, kalian berdua juga pergi dengan Penatua ketiga. Kurasa pasti ada banyak kekuatan kuat di wilayah Tianxiong yang mencoba menjilat Taois Xuanlong dan pemuda itu. Keluarga Zhu kita tidak boleh ketinggalan. Desak leluhur keluarga Zhu. Tidak lama kemudian, tetua ketiga dari keluarga Zhu berangkat dengan Zhu Keki dan Zhu Xian yang enggan. Pada saat yang sama, banyak kekuatan kuat di seluruh wilayah Tianxiong mengirim utusan untuk mencari Ye Yunfei dan Taois Xuanlong kemana-mana. Bahkan beberapa kekuatan dengan kekuatan rata-rata mengirim utusan dengan hadiah besar untuk menemukan Ye Yunfei dan Taois Xuanlong. Di atas tanah wilayah Tianxiong, sebuah kapal terbang hijau perlahan terbang. Di kapal terbang hijau, haha, paviliun Kaisar Pedang ini dianggap kaya dan berkuasa, dan kami telah menghasilkan banyak uang. Taois Xuanlong tertawa terbahak-bahak. Senior, ngomong-ngomong, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan membawaku untuk menemukan harta karun lain yang kamu kumpulkan sebelumnya. Ye Yunfei tertawa. Kamu masih memikirkan uangku. Faktanya, kekayaan bersihmu sudah lebih kaya dari milikku. Jangan berpikir aku tidak tahu. Kamu pasti ada hubungannya dengan perataan Lembah Guyin. Semua properti di Lembah Yin telah jatuh ke tanganmu. Kamu adalah anak yang paling rakus, jangan berpikir aku tidak tahu. Taois Xuanlong menatap Ye Yunfei, ingin melihat reaksi Ye Yunfei. Ketika Lembah Yin kuno diratakan, Taois Xuanlong berada di luar lembah sepanjang waktu. Dia memiliki perasaan samar bahwa Ye Yunfei ada di dalam lembah pada saat itu. Anda salah. Jika saya memiliki kekuatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran tingkat itu, saya dapat mengamuk di seluruh domain Tianxiong. Apakah saya akan dikejar dan dibunuh oleh orang lain sebelumnya dan bersembunyi di mana-mana? Petik 2. Ye Yunfei tersenyum ringan. Ye Yunfei mengerti bahwa masalah meratakan Lembah Yin kuno terlalu besar, dan orang tidak boleh tahu bahwa dia adalah salah satu dari dua kaisar surgawi yang agung saat itu. Karena menurut apa yang dikatakan Kaisar Yan, Lembah Yin kuno milik faksi gelap, bahwa Mun Yinpo dan Dewa Heilang mungkin adalah makhluk dari faksi gelap. Jika faksi gelap menargetkan mereka, akan ada masalah tanpa akhir. Karena faksi gelap mungkin menjadi alasan untuk perang pemusnahan. Perang pemusnahan akan menjadi perang mengerikan yang menyebabkan jatuhnya banyak master tingkat Kaisar Langit. Belum lagi kekuatan Ye Yunfei saat ini masih lemah, bahkan jika dia menjadi Kaisar Langit lagi, dia mungkin belum tentu lawan dari faksi gelap. Pertarungan berlapis, tapi kenapa aku selalu merasa seperti ini? Taois Xuanlong berkata dengan cemberut. Jangan bertanya tentang masalah ini lagi, terutama di depan orang luar, jangan pernah mengatakannya. Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Petik 2. Pada saat ini, Cai Feng berbicara tiba-tiba, dan dia melirik Ye Yunfei dengan makna yang dalam. Ya, setiap orang memiliki rahasianya sendiri, dan saya tidak akan bertanya lagi di masa depan. Taois Xuanlong tiba-tiba sadar setelah mendengar kata-kata Cai Feng, mengangguk dan berkata. Dia juga tiba-tiba menyadari bahwa masalah ini tidak sepele, dan dia tidak boleh berbicara omong kosong. Senior, jika tebakan saya benar, tubuh Anda juga harus dikubur di suatu tempat gunung terkenal dan sungai besar. Petik 2. Ye Yunfei melirik Phoenix warna-warni, dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Ye Yunfei tahu sejak awal bahwa Phoenix warna-warni di depannya bukanlah tubuh utamanya, tetapi klon. Selain itu, Ye Yunfei tahu bahwa tubuh utamanya tubuh masih hidup. Itu benar, anak muda, sepertinya aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Cai Feng mengakui secara langsung, saya kira kekuatan tubuh utama Anda, senior, juga harus berada di alam surga, tetapi setelah terkubur di bawah tanah untuk waktu yang lama, kekuatan Anda pasti menurun. Bagaimana dengan ini? Saya akan memurnikan ramuan. Dan ketika tubuh utamamu lahir, minumlah memurnikan pil ini dapat dengan cepat mengembalikan tubuhmu ke kekuatan puncaknya. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, setelah menjarah semua barang di paviliun Kaisar Pedang, Ye Yunfei memiliki sejumlah besar bahan obat, dan sekarang sangat mudah untuk memurnikan pil apapun. Oke, adik laki-laki, kamu orang yang sangat baik. Dao Xuanlong sangat gembira, dia tahu bahwa ramuan yang dibuat oleh Ye Yunfei sendiri sangat efektif. Kemudian, Ye Yunfei memasuki menara hantu. Ye Yunfei melambaikan tangannya,
dan setumpuk slip batu giok kuno muncul di depannya. Slip giok ini semuanya diperoleh dari perpustakaan Paviliun Jianhuang. Ye Yunfei ingin melihat apakah dia bisa menemukan lokasi yang tepat dari kuburan pedang dari buku-buku kuno ini. Namun, kekecewaan Ye Yunfei, setelah melihat-lihat semua buku kuno ini, dia tidak menemukan catatan atau petunjuk apapun yang berhubungan dengan makam pedang. Ngomong-ngomong, tanyakan pada Master Paviliun dan para tetua itu. Dengan detak jantung, Ye Yunfei mendatangi orang-orang tingkat tinggi di Paviliun Kaisar Pedang. Lebih dari setengah eselon atas Paviliun Kaisar Pedang ditangkap dan disegel oleh Taoist Xuanlong, dan dipenjarakan di Menara Hantu. Nah, keluarkan kami segera. Kalau tidak, markas besar Paviliun Jianhuang kami pasti akan mengirim seseorang untuk menyelesaikan perhitungan denganmu. Melihat Ye Yunfei, para pejabat tinggi di Paviliun Jianhuang meraung dengan marah. Diam, jika itu jatuh ke tanganku, bahkan jika Master setengah kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang itu datang, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Sekarang, aku ingin tahu lokasi pasti dari kuburan pedang, jadi kamu bisa memberitahuku. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dengan satu jari, dia mengeluarkan Master Paviliun, melemparkannya ke tanah, dan berkata dengan dingin. Lokasi yang tepat dari kuburan pedang. Nah, bagaimana kamu tahu tentang kuburan pedang? Master Paviliun terkejut, berhenti bicara omong kosong, dan segera beritahu aku semua yang kamu ketahui tentang Jian Fan. Ekspresi Ye Yunfei menjadi gelap. Nah, jangan pernah berpikir untuk meminta setengah kata dari mulutku, kata Master Paviliun dengan marah. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Yunfei langsung mengeluarkan pil racun dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian, Master Paviliun mulai berteriak, merasakan kengerian dan rasa sakit yang tak tertahankan. Setelah dipaksa oleh Ye Yunfei untuk meminum 4 pil racun berturut-turut, Master Paviliun akhirnya putus asa dan memohon belas kasihan. Apa yang mengecewakan Ye Yunfei adalah bahwa Master Paviliun tidak mengetahui lokasi pasti dari kuburan pedang. Karena lokasi spesifik dari kuburan pedang adalah milik rahasia kuno di Paviliun Kaisar Pedang, hanya Master Paviliun dari markas dan pejabat tinggi utama yang tahu. Dan Master Paviliun ini hanyalah orang yang bertanggung jawab atas cabang domain Tianxiong, milik Master Paviliun cabang, dan hanya memiliki kekuatan penyempurnaan negara batas, dan statusnya tidak tinggi di markas Kaisar Pedang yang sebenarnya. Paviliun, mungkin tuanku tahu. Di bawah pertanyaan berulang Ye Yunfei, Master Cabang mengungkapkan tuannya. Menurut Master Cabang, Masternya adalah Master di tahap tengah alam surga, dan kekuatannya tidak menonjol di markas Paviliun Kaisar Pedang, tetapi senioritasnya sudah sangat tua, dan dia bertanggung jawab atas perpustakaan di markas besar, jadi dia harus mengetahui detail lokasi kuburan pedang. Seorang Master di tahap tengah alam surga, sepertinya aku perlu mencari waktu untuk pergi ke markas Paviliun Kaisar Pedang. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan berkata pada dirinya sendiri, satu pedang untuk meratakan dunia hanyalah sejenis keterampilan pedang yang diturunkan dari kuburan pedang, yang sangat kuat, dan sejumlah besar pendekar pedang dari zaman kuno dimakamkan di kuburan pedang itu, dan pasti ada warisan pedang yang lebih cemerlang di bagaimana cara mendapatkannya, manfaatnya tidak terbatas. Selanjutnya, Ye Yunfei memurnikan sejumlah besar pil, yang secara khusus disempurnakan untuk Kaifeng, adik laki-laki. Ada lebih dari selusin pesawat ruang angkasa datang ke arah kita. Sepertinya mereka adalah orang-orang dari kekuatan wilayah Tianxiong. Mungkinkah mereka berani mengganggu kita? Ayo keluar dan tunjukkan warna pada mereka. Tiba-tiba, Ye Yunfei menerima transmisi suara dari Taoist Xuanlong. Bab 1942. Kekuatan di wilayah Tianxiong berani mendatangi kita berdua. Ye Yunfei juga terkejut, lalu keluar dari menara hantu, dan menyerahkan pil yang baru saja disempurnakan ke Cai Feng. Pada saat ini, lebih dari selusin pesawat ruang angkasa datang dari jauh dan berhenti di sekitar pesawat ruang angkasa hijau itu. Kemudian sekumpulan makhluk keluar dari pesawat luar angkasa itu. Boom! Sebelum makhluk-makhluk ini berhenti, Taoist Xuanlong melepaskan paksaan energi yang menakutkan, menyebar dengan kuat seperti gelombang badai yang menghantam pantai. Makhluk-makhluk itu semua terpana oleh keterkejutan itu, terus mundur, wajah mereka pucat karena ketakutan. Senior Xuanlong Taoist, jangan salah paham, kami tidak punya niat jahat kali ini, dan kami datang menemui Anda dengan tulus. Seseorang segera berteriak, Taoist Xuanlong Senior, saya Penatua Liu Jie dari Sekte Bailian.
Atas perintah pemimpin kami, saya datang ke sini untuk mengunjungi Taoist Xuanlong Senior, Zisheng Zhenjun, dan murid-murid Zisheng Zhenjun. Melangkah maju, dia memanggil dengan hormat. Sambil berbicara, dia menjentikkan jarinya dan mengirim cincin luar angkasa ke pesawat ruang angkasa hijau. Saya Penatua Zheng Feng dari Sekte Qianlin. Saya diperintahkan oleh pemimpin untuk datang untuk memberi hormat kepada Taoist Xuanlong Senior, Zisheng Zhenjun Senior, dan murid senior Zisheng Zhenjun. Pria tua lainnya melangkah maju dan berkata dengan keras, mengirim cincin luar angkasa ke kapal terbang hijau. Selanjutnya, utusan dari berbagai kekuatan di wilayah Tianxiong melangkah maju satu demi satu dan memberi hormat dengan hormat. Beberapa datang dari kekuatan terkenal dan kuat, dan banyak yang datang dari kekuatan biasa-biasa saja. Mereka semua berdiri di sana dengan hormat, hati-hati dan murah hati. Tidak berani mengambil napas. Pesawat luar angkasa terus terbang dari kejauhan, lalu keluar satu persatu, bergegas ke pesawat luar angkasa hijau, dengan hormat melaporkan nama faksi mereka, dan memberikan hadiah. Pada saat ini, sejumlah besar cincin interspatial sudah digantung di depan kapal terbang hijau, dipenuhi aura, jelas berisi berbagai harta berharga. Hanya saja kapal terbang hijau itu berhenti di sana dengan tenang, dan tidak ada pergerakan di dalamnya. Apa maksudmu dengan ini? Akhirnya, suara dingin datang dari kapal terbang hijau, Taoist Xuanlong yang berbicara. Laporkan Taoist Xuanlong Senior, beberapa waktu lalu, senior Partai Teratai Putih kami menyinggung Anda dan murid-murid tinggi Zisheng Zhenjun, dan hari ini kami di sini untuk meminta maaf, berharap untuk menyelesaikan festival. Partai Teratai Putih kami menjamin bahwa mulai sekarang kami akan melakukannya. Jangan pernah berani aku akan menjadi musuhmu lagi. Penatua Liu Jie dari Sekte Bailian melangkah maju dan berkata dengan keras. Kemudian utusan dari beberapa kekuatan besar lainnya juga buru-buru angkat bicara, mengungkapkan arti yang sama. Ada juga beberapa kekuatan yang sama sekali tidak berselisih dengan Ye Yunfei dan Taoist Xuanlong. Kekuatan ini mengirim orang ke sini murni untuk membangun hubungan dan memanjat dua pohon besar Ye Yunfei dan Taoist Xuanlong. Adik laki-laki, bagaimana menurutmu? Terserah kamu untuk memutuskan. Petik 2. Di dalam kapal terbang hijau, Taoist Xuanlong menatap Ye Yunfei. Pasukan apapun yang telah mengirim orang untuk memburu dan membunuh kita berdua akan membayar harta benda lagi. Tentu saja, jumlahnya harus cukup dan kualitasnya harus cukup baik untuk memuaskan kita, sehingga liburan sebelumnya dapat ditulis off. Jika tidak, kami akan datang ke pintu untuk mendamaikan Anda menyelesaikan akun. Untuk kekuatan lain yang tidak relevan, kami menerima hadiah yang Anda berikan, dan Anda dapat kembali. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan berkata dengan keras. Suara Ye Yunfei keluar dari kapal terbang hijau dan bergema di langit yang tinggi, membuat semua orang mendengarnya dengan jelas. Itu benar, itu juga maksudku. Taoist Xuanlong sangat puas dengan kata-kata Ye Yunfei, dan berbicara dengan keras, dan mengulurkan tangannya untuk mengambil kembali semua cincin ruang yang mengambang di sekitar kapal terbang hijau. Bayar badge properti lagi. Kuantitas harus cukup dan kualitas harus cukup baik, dan harus puas. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, para utusan dari kekuatan besar tidak dapat menahan diri untuk berteriak di dalam hati mereka bahwa ada sesuatu yang salah. Karena kedengarannya seperti pemerasan, ini, utusan dari pasukan kuat yang telah mengirim orang untuk memburu dan membunuh Ye Yunfei dan Taoist Xuanlong berdiri di sana, sedikit malu, dan tidak tahu bagaimana menjawab sejenak. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan adik laki-lakiku? Apakah kamu ingin kami datang ke pintumu untuk menyelesaikan akun denganmu? Cepat dan kembali dan siapkan barang-barangmu. Wajah Taoist Xuanlong menjadi gelap, dan dia berteriak dengan tajam. Kata-kata Taoist Xuanlong seperti petir, mengguncang seluruh ruang. Utusan kekuatan besar itu terlalu ketakutan untuk tinggal lebih lama lagi. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, mereka bergegas ke pesawat luar angkasa mereka, dan kemudian bergegas pergi. Haha, adik laki-laki, kamu punya ide bagus. Karena mereka telah memprovokasi kita, kita harus membiarkan mereka berdarah, kata Taoist Xuanlong sambil tersenyum. Tetua ketiga dari keluarga Zhu, bawa Zhu Keki, seorang anak dari keluarga Zhu, dan Zhu Ziyan untuk mengunjungi Taoist Xuanlong Senior, Zisheng Zhenjun Senior, dan murid senior Zisheng Zhenjun. Pada saat ini, pesawat ruang angkasa lain tiba-tiba datang dari jauh, berhenti di depan,
lalu seorang lelaki tua berjalan keluar dari pesawat luar angkasa bersama dua gadis cantik, dan berkata dengan hormat kepada pesawat luar angkasa hijau itu. Untungnya, kami datang tepat waktu dan tidak ketinggalan. Keki, Zian, kalian berdua harus lebih hormat nanti, berinisiatif untuk memberi hormat, dan berinisiatif untuk memenangkan hati pemuda itu. Apakah kamu mendengarku? Petik 2. Pria tua itu berbisik kepada keduanya. Seorang gadis cantik menasihati. Zhu Keki dan Zhu Zian sangat malu, mereka hanya bertemu Ye Yunfei beberapa kali, tetapi sekarang patriark keluarga meminta mereka menemukan cara untuk menikahi Ye Yunfei, dan bahkan merayunya secara aktif. Mereka sebenarnya ada di sini. Di dalam kapal terbang hijau, Ye Yunfei merasakan sosok Zhu Keki dan Zhu Ziao, dan mau tidak mau tertegun. Tapi Ye Yunfei segera mengerti bahwa itu pasti karena manajemen senior keluarga Zhu tahu bahwa dia memiliki sedikit persahabatan dengan kedua wanita ini, jadi mereka secara khusus meminta mereka untuk berteman dengannya. Namun, Ye Yunfei tidak muak dengan Zhu Keki dan Zhu Zian. Mereka telah mengingatkan Ye Yunfei berkali-kali sebelumnya ketika Ye Yunfei tampaknya sedang dalam krisis. Keluarga Zhu dapat dianggap sebagai kekuatan besar di wilayah Tianxiong, dan mereka harus memeras sejumlah besar uang. Taois Xuanlong berkata kepada Ye Yunfei, karena keluarga Zhu juga mengirim orang untuk mengejar dan membunuh Taois Xuanlong sebelumnya. Lupakan saja, keluarga Zhu adalah pengecualian. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab, kenapa? Oh, aku mengerti. Kamu menyukai kedua gadis kecil itu, kamu benar. Sejak zaman kuno, para pahlawan telah dibuat sedih oleh kecantikan, dan orang-orang tidak menyia-nyiakan masa mudanya. Aku mengerti. Ya, demi kamu, aku biarkan keluarga Zhu pergi. Taois Xuanlong tertegun sejenak, lalu tiba-tiba berkata, saat ini, Ye Yunfei telah melangkah keluar dari kapal, terbang hijau dan berdiri di depan Zhu Keki dan Zhu Zian. Apakah kamu mencariku? Ye Yunfei berkata sambil tersenyum. Dia benar-benar keluar untuk menyambut kita secara langsung. Sepertinya dia benar-benar tertarik pada Keki dan Zian. Tetua ketiga dari keluarga Zhu sangat bersemangat saat melihat Ye Yunfei tiba-tiba muncul di hadapannya. Orang harus tahu bahwa Ye Yunfei tidak mengambil setengah langkah dari kapal terbang dari awal hingga akhir ketika utusan kekuatan besar itu datang untuk meminta wawancara sebelumnya, tetapi sekarang dia tiba-tiba melangkah keluar secara langsung, yang hanya memberi cukup wajah. Kami, Zhu Keki dan Zhu Ziao tersipu, mata mereka mengelak. Mereka berdiri di sana merasa seolah-olah mereka tidak tahu kemana harus meletakkan tangan mereka, dan mereka sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Pada saat yang sama, Tian Kuiyu, markas paviliun Kaisar Pedang. Oke, alam surga belaka dan seorang anak laki-laki berani menghancurkan cabang kami dari paviliun Kaisar Pedang di domain Tianxiong. Jika balas dendam ini tidak dibalas, bukankah paviliun Kaisar Pedang kita akan menjadi bahan tertawaan di benua Feixian? Segera, kirim sekelompok master dari alam surga untuk membalas dendam. Setelah menerima berita bahwa cabang paviliun Kaisar Pedang di wilayah Tianxiong telah musnah, para pemimpin senior paviliun Kaisar Pedang menjadi marah dan segera mengirim master untuk mengambil pembalasan dendam. Pada saat yang sama, Ye Yunfei, kita akan bertemu lagi. Menantikannya, Tuan Istana-Istana Tianxian di alam makam abadi juga membawa sekelompok orang ke benua Feixian, dan berkata sambil mencibir. Bab 1943, Tuan Asgard, dikatakan bahwa Ye Yunfei ditemani oleh seorang penguasa alam surga, dan tampaknya ada senjata sihir tingkat tinggi, yang diduga merupakan senjata sihir tingkat setengah kaisar. Seorang lelaki tua di sampingnya, berbisik, jangan khawatir, meskipun saya hanya di sini dalam bentuk nyata kali ini, saya cukup untuk menghancurkan semua alam surga. Bahkan makhluk dengan alam surgawi yang sempurna, saya dapat dengan mudah membunuh mereka, kata Master Istana Dewa Surgawi dengan ringan dengan jijik di wajahnya. Tentu saja, aku hanya melaporkan situasi mereka apa adanya. Dengan kekuatanmu, Palace Master, bahkan klon sudah cukup untuk menghadapi mereka. Petik 2, pria tua itu tersanjung dikatakan. Ngomong-ngomong, Palace Master, tubuh utamamu telah mundur dan berlatih dengan susah payah. Kali ini, kamu harus memiliki banyak kepercayaan diri untuk mencapai kerajaan kaisar, kata lelaki tua itu lagi. Selama periode waktu ini, dunia telah mengalami perubahan mendadak. Masuk akal bahwa kemungkinan keberhasilan saya mencapai kerajaan kaisar lebih besar dari sebelumnya. Tapi itu bukan tugas yang mudah untuk mencapai tahta.
keberuntungan masing-masing era ditentukan. Di era ini jumlah kaisar langit yang dapat dilahirkan terbatas. Sekarang di 3000 dunia, ada master tingkat setengah kaisar yang tak terhitung jumlahnya yang mundur dan menyerang alam kaisar langit dengan seluruh kekuatan mereka. Warisan yang tak terhitung jumlahnya ortodoksi kuno. Banyak klan besar dengan fondasi yang dalam, dan berbagai di sejumlah besar tempat terlarang di dunia. Ada juga banyak makhluk dengan asal-usul yang menakutkan menyerang kaisar surga. Persaingannya terlalu sengit, bisa dikatakan. Tidak peduli siapa yang ingin menang pada akhirnya, mereka harus melalui banyak kesulitan dan membayar harga yang sangat besar untuk berhasil. Tuan Istana berkata dengan desahan lembut. Jadi, saya harus mendapatkan Pagoda Tiandao. Pagoda Tiandao adalah senjata ajaib yang ditinggalkan oleh kaisar kuno. Itu harus berisi warisan atau harta kaisar surgawi. Pada saat itu, saya akan mempelajari Pagoda Tiandao, atau itu akan menjadi berguna bagi saya untuk mencapai alam kaisar langit. Tolong. Master Istana menambahkan, orang tua ini adalah salah satu orang kepercayaannya, jadi Tuan Istana berbicara langsung di depannya. Memang, keberuntungan setiap era diatur. Jumlah kaisar terbatas, dan persaingan terlalu sengit. Namun, karena dunia telah mengalami perubahan mendadak dan energi serta hukum dunia telah ditingkatkan, jumlah kaisar diizinkan di era ini itu juga harus meningkat, dan dengan bakat dan akumulasi dari Palace Master, saya percaya bahwa dia akan dapat menonjol dan berhasil menerobos. Kata lelaki tua itu dengan hormat. Kuharap begitu. Master Istana Dewa Surgawi mengangguk. Hei, dengan lambaian lengan bajunya, jalan emas didirikan, dan orang-orang serta kuda istana Tianshan berguling ke depan, menuju domain Tianxiong di Shengsu. Pada saat yang sama, situs lembah Yin kuno, lembah bayangan kuno saat ini telah sepenuhnya direduksi menjadi reruntuhan, hanya menyisakan beberapa gunung hitam yang tidak lengkap, dan banyak puncak gundul yang telah pecah menjadi dua atau runtuh. Meskipun sebagian besar energi gelap di lembah Yin kuno telah ditelan oleh pisau Nether Yin, masih ada sedikit energi gelap yang tersisa, dan tumbuh perlahan dengan bantuan medan khusus lembah Yin kuno, membentuk lapisan dari kabut hitam. Prajurit dengan kekuatan rata-rata tidak berani masuk ke tempat ini sama sekali. Nyatanya, bahkan beberapa makhluk kuat, seperti penguasa dunia pembuat dunia, tidak berani menerobos masuk dengan mudah. Karena dulu ada pertempuran sengit yang mengerikan di sini, yang mendekati tingkat kaisar surga, banyak ruang yang ditembus, membentuk lubang hitam ruang angkasa yang gelap dan menakutkan, dan banyak energi pertempuran yang tersisa berubah menjadi angin topan energi yang mengepul, bertiup kemana-mana. Oleh karena itu, lembah bayangan kuno saat ini masih merupakan area terlarang bagi sebagian besar makhluk, dan mereka tidak berani menginjaknya dengan mudah. Selama periode waktu ini, banyak master yang kuat masuk ke sini dalam tim, ingin mencari harta yang tersisa, tetapi menemukan bahwa tempat ini telah menjadi tanah tandus, dan semua barang berharga telah dijarah. Pada awalnya, Ye Yunfei membawa Hu Miao, Jin Jiaolongchan, Huang Chang, dan lainnya bersama-sama, dan mencari semua barang berharga di lembah Yin kuno. Booming, pada saat tertentu, gunung hitam di area inti lembah Yin kuno tiba-tiba meledak dengan dahsyat, dan bagian atasnya langsung hancur berkeping-keping, hanya menyisakan setengahnya. Saya melihat altar hitam kuno muncul di tengah gunung, bergetar hebat. Ledakan, ruang di atas altar tiba-tiba retak, dan saluran transmisi ruang muncul, dan kabut hitam mengepul keluar dari saluran. Kemudian, sekelompok makhluk hitam keluar dari lorong itu. Benar saja, lembah Yin kuno telah diratakan. Yue Yin Po dan Dewa Heilan telah jatuh, hanya menyisakan beberapa pecahan tubuh jiwa yang lemah yang tersebar di dunia ini. Orang tua itu melihat situasi lembah Yin kuno saat ini, dan berkata dengan nada suara dalam. Itu hanya dua kaisar palsu. Dilihat dari jejak pertempuran yang tersisa di sini, kekuatan lawan kurang dari 1/10 dari kaisar asli. Yue Yin Po dan Dewa Heilan tidak bisa bertarung, sayang sekali. Dua sampah, mereka pantas jatuh. Makhluk lain yang bersisik hitam dan mengepul dengan kabut hitam mendengus dingin. Oke. Jangan sebut Yue Yin Po dan Dewa Heilan. Mulai sekarang, kita berdua akan mengambil alih di sini. Ini adalah salah satu basis faksi gelap kita di dunia. Begitu operasi perburuan besar dimulai di masa depan, tempat ini akan menjadi stasiun transfer. Kita berdua bertanggung jawab untuk menjaga operasi normal tempat ini. Mari kita mulai membangun kembali tempat ini. Juga, mulai sekarang,
umumkan kepada makhluk di dunia ini bahwa lembah bayangan kuno kita akan kembali, dan mulai sekarang, siapapun yang berani melanggar akan dibunuh. Petik 2, kata lelaki tua itu. Atas perintah lelaki tua itu, sejumlah besar makhluk hitam mulai membangun kembali lembah Yin kuno. Pegunungan hitam dibentuk kembali, dan puncak hitam dinaikkan lagi. Energi gelap yang kuat terus menyebar, kembali menyelimuti seluruh lembah bayangan kuno. Suatu hari kemudian, makhluk hitam keluar dari lembah bayangan kuno, memenggal banyak makhluk yang relatif dekat dengan lembah bayangan kuno, atau lewat, dan secara terbuka mengumumkan bahwa area sekitar lembah bayangan kuno semua adalah area terlarang, dan tidak ada makhluk hidup yang diizinkan masuk tanpa izin. Segera, berita luar biasa ini mulai menyebar di benua Phyrexian. Lembah Yin kuno belum diratakan. Makhluk lembah Yin kuno telah muncul kembali. Saat ini berita menyebar, kebanyakan orang reaksi pertama adalah tidak mempercayainya. Karena ketika lembah Yin kuno diratakan, banyak makhluk berada di sekitar lembah Yin kuno dan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Setelah menerima berita tersebut, banyak ahli segera pergi ke lembah Yin kuno secara pribadi, ingin mencari tahu. Namun, semua makhluk yang melangkah ke lembah bayangan kuno dengan radius ratusan mil terbunuh secara diam-diam, bahkan penguasa dunia ciptaan pun tidak dapat terhindar. Akhirnya, semua orang memahami bahwa lembah bayangan kuno sekali lagi menjadi daerah terlarang. Tingkat kengeriannya sama seperti sebelumnya. Lembah dan ratakan mengapa makhluk di lembah Yin kuno tiba-tiba muncul lagi sekarang. Mungkinkah yang kita lihat hari itu semuanya ilusi? Petik 2. Pada hari ketika Ye Yunfei dan Kaisar Yan bekerja sama untuk meratakan lembah Yin kuno, makhluk-makhluk yang secara pribadi bergegas ke lembah Yin kuno untuk menonton semuanya sangat bingung dan tidak dapat mengetahuinya. Di dalam lembah Yin kuno, segera kirim pasukan untuk menyelidiki asal-usul dua kaisar palsu yang membunuh Yu Yinpo dan Dewa Heilang, serta semua makhluk, kekuatan, dan ras yang terkait dengan mereka. Setelah mengetahuinya, lembah Yin kuno kita akan membalas dendam. Pria tua dengan garis-garis aneh di wajahnya berkata dengan dingin. Dunia telah berubah secara drastis, dan dunia akan mengalami kekacauan dalam waktu dekat, dan sisi gelap kita secara bertahap akan kembali ke dunia. Hehe, sungguh mengasyikkan untuk memikirkannya. Makhluk yang diselimuti sisik hitam itu mengeluarkan tindikan, tertawa. Di dunia 3000 ukuran, di langit berbintang tandus dan sepi tertentu, ada benua bobrok mengambang, di sudut benua, ada patung humanoid duduk bersila, tahun-tahun tertutup debu tebal dari tahun, penuh rasa perubahan waktu. Dunia telah berubah tiba-tiba, dan ada kekuatan gelap di setiap dunia yang akan bergerak. Ini adalah tanda bahwa 3000 dunia akan jatuh ke dalam kekacauan besar lagi. Kekacauan yang mengerikan telah menyebabkan banyak makhluk tak berdosa di antarmuka yang tak terhitung jumlahnya mati, dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh, kelompok etnis dibantai. Tragedi itu tidak dapat dibiarkan terjadi lagi, faksi kita juga harus melakukan beberapa persiapan. Pada saat tertentu, patung humanoid itu tiba-tiba berbicara. Kemudian, patung humanoid itu tiba-tiba berdiri, dan debu tebal dari tahun-tahun itu mengibaskan tubuhnya, menyebar bersama pecahan waktu. Ternyata itu adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu yang tinggi dan kurus. Pria tua berjubah abu-abu melangkah keluar dan menghilang dalam sekejap. Saat ini, di ketinggian tertentu di domain Tianxiong, Tuan Ye, saya mendengar dari Keki dan Xian bahwa mereka berdua cukup beruntung diselamatkan oleh Tuan Muda, dan kami semua di klan Zhu sangat berterima kasih kepada Tuan Muda. Keki dan Xian adalah anak inti dari keluarga Zhu kami. Mereka telah mempelajari buku dan ritual sejak mereka masih muda, dan mereka berbakat dalam seni bela diri. Tuan Muda, Anda berada di sisi saya, biarkan Tuan Muda Ye memberi mereka beberapa petunjuk. Petik 2. Tetua ketiga dari keluarga Zhu berkata dengan nada menyanjung kepada Ye Yunfei. Di bawah pertanyaan Zhu Zian barusan, Ye Yunfei menyebutkan namanya. Dengan kekuatan dan kartu Hall Ye Yunfei saat ini, dia sudah bisa bertarung melawan penguasa alam surga, jadi Ye Yunfei tidak lagi bermaksud untuk menyembunyikan identitasku sendiri. Tetua ketiga, apa yang kamu bicarakan? Petik 2. Zhu Zian marah dan cemas setelah mendengar apa yang dikatakan tetua ketiga. Tetua ketiga ini dengan sepenuh hati ingin mengirim mereka ke Ye Yunfei. Ikuti aku. Petik 2. Ye Yunfei tercengang sejenak. Hei, adik laki-laki, tampaknya keluarga Zhu berencana memberimu dua gadis kecil ini untuk memenangkan hatimu.
Petik 2. Taois Xuanlong melihat sekilas apa yang dimaksud dengan tetua ketiga. Tetua ketiga, katakan yang sebenarnya. Anda keluarga Zhu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan saya. Saya telah memprovokasi banyak kekuatan dan master baru-baru ini. Ini dapat melibatkan klan Zhu Anda kapan saja. Baiklah ayo. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan berkata dengan ringan. Sebenarnya, Ye Yunfei tahu bahwa meskipun dia dan Kaisar Yan telah meratakan lembah Yin kuno milik faksi gelap pasti akan melancarkan balas dendam yang mengerikan. Dan Ye Yunfei tahu bahwa penguasa istana Tianshan akan tahu bahwa dia berada di benua Feixian, cepat atau lambat baik faksi gelap maupun istana Tianshan tidak mampu membelinya. Selain itu, kekuatan Ye Yunfei saat ini semakin dekat dengan Kaisar Ban, tidak jauh dari alam Kaisar Langit selanjutnya. Untuk kembali ke alam Kaisar Langit, Ye Yunfei tahu bahwa dia harus memulai jalan menakutkan yang penuh dengan penderitaan dan pembunuhan. Setiap Kaisar Surgawi di dunia tidak dilahirkan dengan mudah. Mereka semua terbunuh dengan berjalan di jalan gunung mayat dan lautan darah. Bab 1944. Tuan Muda Ye, Anda berbicara tentang paviliun Kaisar Pedang. Tetua ketiga dari keluarga Zhu mau tidak mau mengubah wajahnya ketika mendengar ini. Ya, bagaimanapun, jika keluarga Zhu Anda tidak ingin menimbulkan masalah, maka jaga jarak dari saya. Jawab Ye Yunfei dengan santai. Ini, wajah tetua ketiga mendung. Beberapa waktu lalu, Ye Yunfei dan Taois Xuanlong memusnahkan tanah suci surgawi dan paviliun Kaisar Pedang sekaligus, yang menyebabkan terlalu banyak pengaruh. Biarkan semua kekuatan di seluruh wilayah Tianxiong takut pada Ye Yunfei dan Taois Xuanlong. Jadi untuk sementara waktu semua kekuatan besar dan kecil berpikir tentang bagaimana menjilat Ye Yunfei dan Taois Xuanlong. Saya telah sedikit mengabaikan paviliun Kaisar Pedang. Sekarang diingatkan oleh Ye Yunfei, tetua ketiga segera berkeringat dingin. Tidak bagus, aku hampir lupa bahwa paviliun Kaisar Pedang di wilayah Tianxiong hanyalah cabang. Paviliun Kaisar Pedang adalah kekuatan menakutkan yang mengguncang benua Feixian. Sekarang cabang wilayah Tianxiong musnah, paviliun Kaisar Pedang pasti akan balas dendam. Petik 2. Penatua ketiga membebani pikirannya. Dalam hal ini, ayo pergi dulu. Penatua ketiga ragu-ragu untuk sementara waktu, dan akhirnya membuat keputusan. Dia merasa bahwa tidak pantas bagi keluarga Zhu untuk terlalu dekat dengan Ye Yunfei dan Taois Xuanlong. Jika tidak, ketika paviliun Kaisar Pedang membalas, kebanyakan dari mereka akan terpengaruh keluarga Zhu. Segera tetua ketiga dengan paksa menyeret Zhu Keki dan Zhu Ziyan pergi dengan tergesa-gesa. Adik laki-laki, saya tidak melihat bahwa Anda memiliki hati nurani, dan Anda tidak tahan melibatkan keluarga Zhu. Kata Taois Xuanlong sambil tersenyum. Aku tidak ingin melibatkan mereka, keluarga Zhu tidak ada hubungannya denganku. Ye Yunfei berkata dengan enteng. Jika bukan karena Zhu Keki dan Zhu Ziyan, Ye Yunfei tidak akan mengganggu keluarga Zhu sama sekali. Suatu hari kemudian, kekuatan yang kuat di wilayah Tianxiong yang telah memprovokasi Ye Yunfei dan Taois Xuanlong mengirim orang untuk mengirimkan sejumlah besar properti, baik dalam jumlah maupun kualitas. Aku ingin tahu apakah Tuan Ye puas. Setelah mengirim properti itu ke Ye Yunfei, utusan dari kekuatan yang kuat itu bertanya dengan hati-hati, karena takut Ye Yunfei akan tidak puas dan akan menyusahkan mereka di masa depan. Lupakan saja kali ini. Jika kamu berani memprovokasi kami lagi di masa depan, kamu tidak akan pernah membiarkanku pergi dengan mudah. Petik 2. Setelah menerima barang-barang yang dikirim oleh utusan yang kuat itu, Ye Yunfei melambaikan tangannya dan membiarkan mereka pergi dengan tidak sabar. Adik kecil, apa rencanamu selanjutnya? Taois Xuanlong bertanya pada Ye Yunfei. Selanjutnya, markas paviliun Jianhuang pasti akan mengirim orang untuk berurusan dengan kita berdua. Kita harus siap. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, datanglah segera setelah kamu datang, aku tidak takut pada mereka. Jawab Taois Xuanlong. Tidak, kekuatan pedang paviliun Kaisar Pedang tidak lemah. Itu milik sekte besar dengan fondasi yang sangat dalam di atas Universitas Feixian. Ia memiliki sejumlah besar master di alam surga, dan dikatakan bahwa ada beberapa setengah kaisar. Kali ini mereka datang untuk berurusan dengan kita, mereka pasti akan mengirim master dari alam surga. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan menjawab. Ye Yunfei tahu bahwa tidak mudah bagi seorang penguasa alam surga dan seorang penguasa setengah kaisar.
Di atas alam surga adalah kaisar setengah, dan di atas setengah kaisar adalah kaisar langit. Semakin dekat ke ranah kaisar surga, semakin mengerikan. Bertarunglah jika kamu bisa mengalahkannya, larilah jika kamu tidak bisa mengalahkannya. Lagi pula, aku tidak akan takut dengan paviliun kaisar pedang. Taoist Xuanlong selalu menjadi karakter yang tidak takut pada apapun. Aku khawatir kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk lari. Pada saat ini, dengusan dingin terdengar dari kejauhan, dan kemudian 4 lampu pedang yang terang meluncur ke arah kapal terbang hijau dari arah yang berbeda. Saya melihat master penuh energi pedang berdiri di atas setiap lampu pedang, dan dia datang ke sekeliling kapal terbang hijau dalam sekejap, dan mengepung kapal terbang hijau. Orang-orang dari paviliun kaisar pedang ada di sini. Keempatnya adalah penguasa alam surga, dan mereka semua pendekar pedang. Cici. Kemudian, satu demi satu cahaya pedang tajam menembus langit dan meluncur ke arah mereka. Sekelompok besar orang lain dari paviliun Jianhuang datang dan mengepung perahu terbang hijau itu. Selama 2 hari terakhir, kapal terbang hijau telah ada di sini. Utusan dari kekuatan besar itu baru saja mengirim barang-barang mereka dan pergi belum lama ini. Tanpa diduga, orang-orang dari paviliun kaisar pedang ini bergegas setelah mendengar berita itu. Cabang paviliun kaisar pedang kami di domain Tianxiong dihancurkan oleh kalian berdua. Seorang lelaki tua menatap Ye Yunfei dan Taoist Xuanlong dengan mata tajam, dan bertanya dengan dingin dengan nada merendahkan. Itu benar, kita berdua yang membunuhnya. Taoist Xuanlong maju selangkah, melindungi Ye Yunfei di belakangnya, dan menjawab dengan keras. Adapun Cai Feng, Ye Yunfei segera memindahkannya ke menara hantu. Karena Cai Feng hanyalah tiruan, dia dan Taoist Xuanlong berasal dari era yang sama. Ketika Taoist Xuanlong mengubur tubuhnya di bawah tanah, dia juga menemukan tempat untuk mengubur tubuhnya di bawah tanah. Tidak peduli apa asal-muasalmu, jika kamu berani memprovokasi paviliun kaisar pedang kami, kamu akan mati. Bukan hanya Anda, tetapi paviliun kaisar pedang kami akan menyelidiki latar belakang Anda secara menyeluruh, dan semua kekuatan yang terkait dengan Anda, seperti sekte, keluarga, kerabat, dan teman, akan terlibat dan akan dimusnahkan. Ini adalah konsekuensi dari memprovokasi paviliun kaisar pedang kita. Petik 2. Orang tua itu berkata dengan suara dingin. Haha, paviliun kaisar pedang yang mendominasi. Aku hanya ingin menghancurkan cabang Tianxiongyu dari paviliun kaisar pedang. Ayo, bunuh aku. Taoist Xuanlong berkata sambil tersenyum. Ayo kita lakukan. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang karakter seperti. Petik 2. Master alam surga lain dari paviliun kaisar pedang berkata dengan acuh tak acuh. Setelah 4 master alam surga paviliun kaisar pedang tiba, mereka semua memecat Ye Yunfei dan Taoist Xuanlong. Paviliun kaisar pedang adalah benua Feixian, salah satu negara adidaya terkenal di atas. Meskipun ini 4 penguasa alam surga hanyalah diaken di paviliun kaisar pedang, mereka memiliki rasa superioritas alami ketika menghadapi makhluk dari kekuatan lain di benua Feixian. 3 hari awal alam surga dan 1 tahap tengah alam surga, apa hebatnya berani memandang rendah kita dengan sikap ini? Oh, Taoist Xuanlong sangat marah. Bang, dentang, dentang. 4 pedang panjang keluar dari sarungnya pada saat yang sama, meledak dengan energi pedang yang berat, dan mengepung Ye Yunfei dan Taoist Xuanlong seperti lautan badai. Keempat, orang ini memang tuannya dari paviliun kaisar pedang. Begitu dia menyerang, ruang dipenuhi dengan energi pedang tajam yang menakutkan, memotong serangkaian retakan gelap di ruang tersebut. Secara umum, pembudidaya pedang memiliki kekuatan membunuh terkuat di antara makhluk di alam yang sama. Dang dang dang. Taoist Xuanlong mengayunkan pengocok di tangannya dan memblokir 4 pedang panjang pada saat yang sama. Dia terkejut mundur 4 langkah, dan ekspresinya sedikit berubah. Senior, berhati-hatilah. Meskipun alam mereka tidak lebih tinggi dari milikmu, tetapi ilmu pedang mereka sangat bagus, dan kekuatan bertarung mereka sangat kuat. Ye Yunfei mengingatkan. Keempat master paviliun kaisar pedang mengayunkan pedang panjang mereka dan menyerang lagi. Dentang, dentang, dentang. 4 cahaya pedang menyilaukan merobek langit dan masing-masing menebas Ye Yunfei dan Taoist Xuanlong. Senior, aku akan menangani 2, Ye Yunfei berkata kepada Taoist Xuanlong. Pluto muncul, memegang pisau Nether Yin di tangannya, dan menebas dengan 1 pukulan. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga mengeluarkan pedang panjang setengah kaisar, menunjukkan niat pedang untuk meratakan dunia dengan 1 pedang, dan menebas dengan 1 pedang.
Bab 1945. Cahaya pedang tebal muncul, mengguncang langit, dan memblokirnya ke depan. Kapan? Serangan Ye Yunfei bertabrakan dengan serangan Master Sword Emperor Pavilion. Ye Yunfei sangat terkejut sehingga dia mundur beberapa langkah, dan darah di tubuhnya melonjak. Untungnya, kualitas fisik Ye Yunfei sangat bagus, kalau tidak dia pasti sudah terluka. Bagaimana mungkin, kamu hanya berada di alam Tianshu, dan kamu benar-benar dapat memblokir seranganku? Master Pavilion Kaisar Pedang tertegun dan tidak percaya. Anda tahu, dia adalah master dari alam surga, belum lagi alam Tianshu, bahkan jika master dari alam kesempurnaan datang, dia tidak akan berani menghalangi langkahnya. Nah, pedang panjangmu ini sebenarnya adalah senjata sihir setengah kaisar. Master Pavilion Kaisar Pedang menatap pedang panjang di tangan Ye Yunfei, menunjukkan ekspresi serakah. Secara umum, hanya master tingkat setengah kaisar yang akan memiliki senjata sihir setengah kaisar, dan lebih sulit bagi penguasa alam surga untuk memiliki senjata sihir setengah kaisar. Selain itu, bahkan jika Anda adalah setengah kaisar, jika Anda ingin menyempurnakan senjata sihir setengah kaisar, Anda perlu menghabiskan banyak upaya untuk mengumpulkan cukup bahan surgawi dan harta duniawi, dan Anda harus menghabiskan banyak waktu untuk mundur. Akhirnya mungkin untuk menyempurnakan senjata sihir tingkat setengah kaisar. Jadi, bahkan untuk master level Half Emperor, senjata sihir Half Emperor sangat berharga. Nah, aku akan memberimu kesempatan sekarang, segera serahkan pedang panjang itu kepadaku, mungkin aku bisa menyelamatkan hidupmu. Master Pavilion Kaisar Pedang berteriak dengan tegas. Seorang master di alam surga tidak lebih dari itu, kata Ye Yunfei dengan ringan. Nah, kamu mencari kematian. Master Pavilion Kaisar Pedang ini sangat marah. Ye Yunfei adalah karakter seperti semut di matanya, namun dia berani berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Kiang-kiang, aku melihatnya melambaikan tangannya, dan pedang panjang keluar dari tubuhnya. Total ada 18 pedang panjang, membentuk susunan pedang yang menakutkan, seperti cakram, memotong ruang, dan berbaris menuju Ye Yunfei tercekik. Mainkan susunan pedang denganku, kan? Ye Yunfei mencibir, dan dengan lambaian tangannya, 5 pedang panjang melesat keluar, membentuk susunan pedang suksian 5 elemen, dan memblokirnya. Dari 5 pedang panjang, 3 adalah senjata sihir tingkat setengah kaisar, dan 2 adalah senjata sihir Suandao. Ye Yunfei memperoleh lebih dari selusin senjata sihir tingkat setengah kaisar dari lembah Yin kuno, 2 di antaranya adalah pedang panjang, ditambah pedang panjang setengah kaisar yang dia peroleh di medan perang lama dekat benua Hongmeng, dia sudah memiliki 3,5 pedang panjang kaisar. Adapun senjata ajaib dari tingkat Suandao dan di bawahnya, Ye Yunfei memperoleh puluhan ribu di lembah bayangan kuno. Oleh karena itu, jumlah senjata ajaib dari berbagai tingkatan di tubuh Ye Yunfei sangat banyak. Dang-dang, kedua susunan pedang bertabrakan terus-menerus di udara, dan terdengar suara keras. Untuk sementara, itu terbagi rata. Formasi pedang yang digunakan Master Pavilion Kaisar Pedang lebih kuat, tetapi formasi pedang yang digunakan Ye Yunfei memiliki 3 senjata sihir setengah kaisar, dan formasi pedang suksian 5 elemen adalah formasi pedang yang lebih maju, jadi kedua belah pihak bisa menggambar. 3 senjata sihir setengah kaisar. Nah, kamu benar-benar memiliki 3 senjata sihir setengah kaisar. Petik 2. Master Pedang Kaisar Pavilion menatap 3 pedang panjang tingkat setengah kaisar, matanya meledak dengan keserakahan yang menakutkan, dan napasnya menjadi cepat, memerah dan leher tebal. Dia adalah seorang pendekar pedang. Dengan ilmu pedangnya, jika dia bisa mendapatkan 3 pedang panjang setengah kaisar ini, dia akan lebih kuat dari harimau. Nah, segera serahkan ketiga pedang panjang ini kepadaku. Semut sepertimu tidak layak memiliki pedang panjang setengah tingkat kaisar. Petik 2. Ekspresi Master Pavilion Kaisar Pedang ini mulai menjadi sedikit gila. Pedang panjang 3,5 kaisar. Petik 2. 3 Master Surga Pavilion Kaisar Pedang lainnya juga memperhatikan, dan mereka semua menunjukkan ekspresi serakah. Pastikan untuk mendapatkan 3 senjata sihir setengah kaisar. Petik 2. 3 Master Sword Emperor Pavilion berteriak. Apakah Anda ingin merebut senjata sihir setengah kaisar saya? Tapi sayangnya, saya tidak berpikir Anda memiliki keterampilan seperti itu. Petik 2. Ye Yunfei mencibir, mengulurkan jarinya, dan mengaktifkan formasi pedang 5 elemen suksian, berguling menuju Master Pavilion Kaisar Pedang. Huff. Nah, meskipun kekuatan tempurmu bagus, itu masih belum cukup di depanku.
Petik 2. Master Paviliun Kaisar Pedang berkata dengan marah. Boom! Dia mendesak formasi pedang, memotong langit, dan menebas ke arah Ye Yunfei dengan sekuat tenaga. Seorang Master Alam Surga, Ye Yunfei bertarung melawan Master Alam Surga. Seperti yang diharapkan dari Master Paviliun Kaisar Pedang. Petik 2. Setelah 5 atau 6 jurus, Ye Yunfei mulai mengalami sedikit kesulitan, karena energi yang terkandung dalam formasi pedang lawan terlalu kuat. Di bawah situasi konfrontasi 1 lawan 1, formasi pedang 5 elemen Zuxian diguncang kembali dan sebagainya. Dengan gerakan pikiran Ye Yunfei, dia menggunakan teknik rahasia bunga jiwa gigitan pikiran. Segera, kuncup bunga putih bersih muncul di lautan jiwa penguasa Paviliun Kaisar Pedang, dan perlahan terbuka, melahap jiwanya kekuatan dan energi tubuh jiwa. Sungguh teknik rahasia kekuatan jiwa yang brilian. Ekspresi Master Paviliun Kaisar Pedang itu berubah drastis. Namun, sebagai penguasa alam surga, kekuatan jiwanya sangat kuat, dan dengan pikiran, kekuatan jiwa yang tak ada habisnya muncul dari lautan jiwa, bergegas menuju bunga pemakan jiwa, mencoba mengusir bunga pemakan jiwa ini dari laut jiwa. Nah, dengan kekuatan tempur saya saat ini, meskipun saya hampir tidak bisa bertarung melawan tuan dari alam surga tahap awal, tidak mudah untuk mengalahkannya. Kekuatan tempur saya, saat ini hampir tidak setara dengan tahap awal alam surga, ranah. Saya memiliki pemahaman penuh tentang kekuatan tempur komprehensif saya saat ini. Senior, ayo pergi, jika kita terus bertarung, kita tidak akan bisa menyenangkan. Mungkin akan ada lebih banyak master dari alam surgawi Paviliun Kaisar Pedang yang datang, dan kemudian kita tidak akan bisa menerimanya lagi. Ye Yunfei merasa bahwa jika pertarungan berlanjut, tidak mungkin itu sangat berarti, jadi saya berkata kepada Taois Xuanlong melalui transmisi suara. Oke, ayo pergi. Orang-orang ini layak menjadi penguasa Paviliun Kaisar Pedang, dan kekuatan bertarung mereka benar-benar luar biasa. Petik 2. Pada saat ini, Taois Xuanlong dan 2 tuan Paviliun Kaisar Pedang hampir terikat, dan di sana bukan pemenang untuk saat ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, dia mengangguk setuju. Jadi Ye Yunfei dan Taois Xuanlong mundur pada saat bersamaan. Perhatian, mereka ingin melarikan diri. Saat Ye Yunfei dan Taois Xuanlong bergerak, 4 Master Paviliun Kaisar Pedang segera menyadarinya dan berteriak pada saat bersamaan. Terutama anak itu, dia memiliki 3 senjata sihir setengah kaisar, yang sangat berharga, kita tidak boleh membiarkannya melarikan diri. Salah satu master menunjuk ke arah Ye Yunfei dan berkata, aku ingin pergi, tapi kalian berempat tidak bisa menghentikanku. Ye Yunfei mencibir, senior, kamu memasuki senjata sihir luar angkasaku, kata Ye Yunfei kepada Taois Xuanlong. Oke, Taois Xuanlong mengangguk dan segera memasuki menara hantu. Nah, tetap di sini. 4 master surga melambaikan pedang panjang mereka dan menyerang dari 4 arah, menutup semua rute pelarian Ye Yunfei. Di ruang ini, setiap kaki dan setiap inci dipenuhi dengan mangga pedang padat. Boom! Ye Yunfei menggunakan teknik pembalikan waktu, dan energi waktu dan hukum waktu yang kuat langsung menyelimuti ruang ini. Mayat dari 4 Master Paviliun Kaisar Pedang tenggelam pada saat bersamaan. Sungguh teknik rahasia waktu yang brilian. Wajah keempat Master Paviliun Kaisar Pedang berubah secara drastis, dan mereka tidak percaya bahwa teknik rahasia waktu yang ditampilkan oleh alam Tianshu dapat memengaruhi mereka, para Master Alam Surga ini. Aku berkata, aku ingin pergi, kalian berempat tidak bisa menghentikanku. Ye Yunfei melirik ke 4 Master Paviliun Kaisar Pedang, berbalik dan pergi. 4 Master Paviliun Kaisar Pedang marah dan cemas, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan, karena pada saat ini, mereka dipenjara oleh teknik pembalikan waktu, tidak dapat bergerak, mereka hanya bisa melihat Ye Yunfei berbalik dan pergi. Ye Yunfei, kita bertemu lagi. Pada saat ini, tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari langit yang jauh, nadanya sangat datar, tetapi semua orang merasa seperti guntur menggelinding, mengguncang dunia. Tuan Istana Dewa Surgawi ada di sini. Hati Ye Yunfei tenggelam, dan dia melihat seorang pria parubaya melangkah maju di langit yang jauh, diikuti oleh sekelompok orang dengan aura tajam. Bersambung,